Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita bertemu lagi pada mata kuliah dasar pemrograman pertemuan yang ke-8. Capaian kuliah pertemuan yang ke-8, ya, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dibuatnya program utama. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dekomposisi pemrograman. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep dekomposisi dengan suatu subprogram yang direpresentasikan dengan fungsi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan program utama dan fungsi pada notasi algoritmik dan bahasa pemrograman. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah dekomposisi. Ya. Nah, apa sih komposisi itu ya? Mungkin kita bahas dulu kata ini ya. Komposisi dan dekomposisi. Jika Anda pernah dengar kata komposisi itu kan hasil dari penggabungan sesuatu ya. Jadi kalau dekomposisi berarti kebalikannya, yaitu memisahkan. Nah, sebuah pertanyaan di sini ketika ada pertanyaan bagaimana kita menuliskan kode ya, selama ini memang sejauh ini memang menyinggung mekanik bahasa pemrograman. Tahu bagaimana cara menulis program pada file yang berbeda pada setiap komputasi. Setiap file terdiri dari beberapa baris kode dan setiap kode berisi instruksi sekuensial. Ya. Yang kita ketahui intinya saat ini adalah menulis bahasa pemrograman atau menulis program dalam satu file saja. Ya, selama ini kan yang kita lakukan seperti itu, dalam satu file. Nah, masalah yang timbul dari pendekatan ini ya, memang coding-coding seperti itu akan mudah atau akan tepat diimplementasikan pada permasalahan atau pada hal yang skalanya kecil. Tapi akan menjadi kacau pada permasalahan yang lebih besar. Selama ini sih kita coding yang simpel-simpel aja, jadi saya rasa tidak akan ada masalah. Tapi ketika nanti ya akan dibuat coding yang kompleks, itu akan kacau. Ya. Karena apa? Sulit untuk tetap melacak detail ya, bagian kode program yang memiliki tugas khusus. Terlebih bagaimana kita memaintenance, bagaimana kita nanti melakukan editing program, itu akan kesulitan jika dalam sebuah file. Satu file yang besar akan sangat sulit. Bagaimana kita tahu informasi yang benar yang diberikan kepada bagian kode yang benar? Ya, ini akan menjadi permasalahan ketika kita coding, kita teruskan dengan cara yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Nah, memprogram yang baik dan benar ya, banyak coding ditulis berbaris-baris ya, belum tentu itu suatu yang baik. Untuk menghitung baik tidaknya programmer dengan menghitung banyaknya fungsionalitas yang berhasil diselesaikan. Ya, jadi untuk menghitung baik tidaknya programmer dengan menghitung banyaknya fungsionalitas yang berhasil diselesaikan. Di sini akan diperkenalkan suatu fungsi. Ya, fungsi ini bukan sebuah kata, tapi fungsi ini dalam Python itu nanti bahasa lainnya atau nama lainnya adalah method, behavior, ya, atau function. Ya, fungsi ini merupakan sebuah mekanisme untuk mencapai dekomposisi dan abstraksi. Sebetulnya lebih tepat ke dekomposisi karena abstraksi itu nanti arahnya pada kelas. Tapi setidaknya memang dengan penggunaan fungsi ada hubungannya sedikit banyak dengan abstraksi.
Nah, ketika kita berpikir komputasional, dekomposisi adalah memecah masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Sedangkan abstraksi fokus pada informasi penting dibanding detail yang kurang relevan. Jadi nanti abstraksi itu fokusnya pada membuat sesuatu itu dari sudut pandang user, di mana gimana caranya kita membuat program itu secara simpel. Sedangkan dekomposisi itu adalah sudut pandangnya kita, bagaimana cara kita untuk membuat program itu dipecah ya, biar lebih simple, lebih mudah dikerjakan. Kalau Anda pernah dengar perusahaan-perusahaan software house itu banyak yang bekerja secara bersamaan atau melakukan kerja bareng, kerjasama. Nah, karena sebuah program itu dilakukan dekomposisi dan abstraksi. Ya. Tujuannya untuk apa? Agar sebuah program itu bisa dipecah-pecah, dikerjakan oleh orang banyak sehingga cepat selesai. Selain itu nanti maintenance-nya juga lebih mudah. Di sini ada mengenal pola ya. Ada istilah mengenal pola, mencari kesamaan di dalam atau di antara masalah. Ya. Jadi nanti berpikir komputasional itu ada mengenal pola atau pattern recognition. Lalu juga ada algoritma membangun urutan solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi berpikir komputasi nanti hubungannya erat dengan dekomposisi, abstraksi, pattern recognition, dan algoritma. Mungkin di sini algoritma sudah kita sedikit banyak memahami. Yang pattern nanti dulu lah. Yang kita akan banyak bahas di sini adalah dekomposisi dan abstraksi. Nah, untuk memberikan gambaran lebih real, di sini ada sebuah contoh yaitu proyektor. Ya, proyektor tahu ya, alat untuk menampilkan gambar. Ya. Bayangkan suatu proyektor itu adalah kotak hitam atau black box. Ya, proyektor sendiri sebetulnya kotak ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang macam-macam warnanya. Ya. Dan dari sudut pandang user pokoknya pinginnya yang simple aja ya. Jadi kita tidak perlu tahu bagaimana alat tersebut atau proyektor tersebut bekerja. Yang penting kita hanya tahu interface-nya, inputnya apa, outputnya apa. Di situ ada tombol-tombol yang penting ya untuk milih source, ya untuk milih setting pencahayaan dan lain sebagainya. Ya, kita bisa menghubungkan peralatan elektronik apapun padanya yang dapat berkomunikasi dengan input proyektor. Ya, jadi di sini yang kita tahu pokoknya itu. Dan istilah black box, ya istilah black box di sini tadi ya, entah bagaimana caranya mengkonversi gambar dan sumber input ke dinding dan memperbesarnya. Jadi istilah black box dari sudut pandang user, tidak mau tahu lah, pokoknya yang penting bisa dipakai proyektornya, bisa nampilin, bisa tambah gede, bisa dilihat dari jauh. Nah, di sini akan ada ide abstraksi ya. Ide abstraksi itu black box itu ya. Kita tidak perlu tahu bagaimana proyektor bekerja untuk melakukan hal tersebut. Ini adalah ide abstraksi, membuat sesuatu itu nanti akan simple dari sudut pandang user. Sedangkan di sini ada menampilkan gambar besar dari Olimpiade yang didekomposisikan pada tugas-tugas terpisah dari proyektor yang terpisah. Anda mungkin pernah lihat ya di panggung atau di mana itu ada background yang sangat besar. Itu tidak mungkin dari satu proyektor, tapi dari beberapa proyektor, mungkin
bukan proyektor, juga ada yang pakai TV ya, tapi kita anggap aja proyektor di sini. Jadi dipisah-pisah, gambar itu dipecah-pecah. Ya, gambar itu dipecah-pecah karena ukuran proyektor itu terbatas kekuatannya. Nah, setiap proyektor itu akan mengambil input sebuah gambar untuk memproduksi output terpisah. Jadi gambarnya misalnya ada 1, ya, gambar inputnya ada 1, outputnya bisa banyak karena dipecah-pecah. Jadi semua proyektor ini bekerja sama untuk memproduksi gambar yang lebih besar. Satu gambar diproduksi oleh banyak proyektor. Ide ini sebetulnya ide dekomposisi. Jadi ide coding untuk memecah coding menjadi lebih simpel, menjadi lebih kecil, dan bisa dikerjakan oleh programmer masing-masing. Ya. Tapi seluruhnya bekerja sama. Ya, peralatannya beda-beda. Peralatan ini nanti disebut sebagai objek nantinya ya, pastinya objek ya. Ini arahnya nanti ke object oriented nanti next ya. Nah, ini jadi peralatannya berbeda dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Ini adalah ide dekomposisi. Nah, dari sini Anda akan melakukan konsep abstraksi dan dekomposisi untuk memprogram. Ya, untuk memprogram. Nah, membuat struktur pemrograman dengan konsep dekomposisi di sini ya. Jadi saat ini ya, mulai sekarang coba buat struktur pemrograman dengan konsep dekomposisi. Pada contoh sebelumnya, ingat peralatan yang terpisah. Pada pemrograman, pisahkan potongan kode pada modul-modul. Ya, jadi potongan kode yang sekiranya bisa dipisah. Jadi bisa berdiri sendiri. Yang digunakan untuk memecah kode ya, jadi yang berdiri sendiri, yang self contained, yang digunakan untuk memecah kode break up code, yang dimaksud untuk digunakan kembali reuse ya, yang menjaga kode selalu terorganisir organize, yang mempertahankan kode yang koheren ya. Koheren menurut KBBI adalah keserasian atau kekompakan akibat adanya koordinasi. Jadi nanti Anda memisahkan potongan kode pada satu modul-modul yang self-contained, yang break up, yang reuse, yang organize, dan koheren. Pada kuliah hari ini kita akan menerapkan dekomposisi dengan fungsi. Ya, mungkin di mata kuliah semester lanjut ya, yang tadi sudah saya jelaskan, kita akan menerapkan dekomposisi dengan kelas. Walaupun di dalam kelas itu nanti ada fungsi juga. Nah, kita belajar fungsi dulu ya. Nah, merinci detail program dengan abstraksi. Pada contoh proyektor, instruksi-instruksi dari bagaimana kita menggunakan proyektor mencukupi. Kita tidak perlu tahu bagaimana cara membuat proyektor. Ya, pada pemrograman, pikirkan potongan kode sebagai suatu black box, di mana kita tidak dapat melihat detail-detail, tidak butuh untuk melihat detail-detail, tidak ingin untuk melihat detail-detail, dan menyembunyikan detail coding yang membosankan. Ya, jadi abstraksi itu sebetulnya membuat simple ya. Tujuannya untuk membuat simple. Ya. Lalu di sini terapkan abstraksi dengan spesifikasi fungsi atau docstring. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Nanti akan ada contohnya, kita pelajari dulu fungsi. Apa itu fungsi? Menuliskan beberapa potongan kode yang dapat digunakan kembali disebut dengan fungsi. Fungsi hanya akan berjalan pada program yang kita buat jika mereka dipanggil, atau called, atau invoke.
pada program kita. Jadi fungsi itu akan sebuah potongan kode yang terpisah dari main program nanti. Ya, dipisahkan. Jadi fungsi itu bisa dijalankan ketika dipanggil. Karakteristik fungsi itu punya nama. Nah, untuk penamaan, pastikan nama fungsi itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kegunaannya. Jangan bikin fungsi itu ngawur. Memiliki parameter. Ya, memiliki parameter bisa jadi kosong, ya, atau tidak punya, atau lebih dari satu. Memiliki docstring atau spesifikasi fungsi, tapi ini opsional, ya opsional, tapi sangat direkomendasikan jika ada. Memiliki badan fungsi, ya memiliki badan fungsi. Jadi bukan komentar, tapi perintah-perintah ini ada di dalam badan fungsi. Mengembalikan sesuatu, ya mengembalikan sesuatu, return, ya disebut dengan return, atau bisa jadi tidak mengembalikan sama sekali, kosong tadi ya. Notasi algoritmik untuk membuat suatu fungsi yaitu fungsi, nama fungsi, ini parameter opsional, tipe hasilnya. Ini nanti tipe fungsinya. Ini hubungannya erat dengan tipe fungsi. Tipe fungsi itu akan berhubungan dengan tipe hasil. Ya. Terus di sini spesifikasi fungsinya, ya bisa kalian tulis pakai komentar. Lalu kamusnya, kamus lokal. Nah, di sini disebut sebagai kamus lokal, bukan kamus. Kenapa? Karena kamus lokal ini variabel-variabel yang ada di dalam fungsi hanya bisa dijalankan di dalam fungsi dan tidak bisa dipanggil di luar fungsi. Berikutnya algoritma, yaitu isi atau badan fungsi di mana satu algoritma akan dituliskan di sini. Perhatikan bahwa nilai akhir fungsi harus sesuai dengan tipe data dari hasil. Jadi ini fungsinya harus sama dengan return-nya. Ya, ini hasil, ini harus sama dengan tipenya. Di sini ada contoh notasi fungsi isgenap. Ya, ada fungsi isgenap, inputnya parameternya i, integer. Dan outputnya adalah, ini isgenap ini adalah tipenya adalah boolean. Ya. Kamus lokalnya tidak ada, ya. Lalu outputnya keterangan dalam fungsi isgenap. Jadi keterangan dalam fungsi isgenap i modulo 2 sama dengan kosong. Return i modulo 2 sama dengan kosong. Nah, ini implementasi dalam Python, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi keyword untuk membuat fungsi, jadi tulisan fungsi ini ganti dengan def. Def isgenap. Lalu parameternya i. Ya, ini spesifikasinya seperti ini. Ini docstring atau kalian bisa tulis dengan komentar. Diberikan sebuah bilangan i dengan tipe integer untuk mengecek apakah bilangan tersebut adalah bilangan genap atau bukan. Nah, isinya atau algoritmanya, ya, print keterangan dalam fungsi isgenap, return i modulo 2. Ini dipanggil isgenap. Ya, isgenap. Ini untuk memanggilnya. Ya, ini untuk memanggilnya. Nah, ini mungkin akan saya berikan contoh. Ya, saya akan berikan contoh. Di sini saya akan bikin ya def isgenap ya. Copy aja deh biar cepet. Ya. Saya simpan dengan nama ini, saya simpan dengan nama fungsi isgenap. Ya, saya simpan dengan nama kurang lebih seperti ini.
Lalu selanjutnya kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Ini ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, keterangan dalam fungsi is genap. Ya. Ini hasilnya apa ini? Kosong ya. Nah, ini. Kenapa kok hasilnya adalah keterangan dalam fungsi is genap? Dah selesai. Ya. Kenapa seperti ini? Nah, ini mungkin saya jelaskan sedikit ya. Di sini saya ganti dengan print. Ini. Saya jalankan. Outputnya adalah sekarang bisa terlihat ya. Nah, oh ya, bagian ini adalah komentar ya, seperti komentar atau docstring ya. Lebih cocoknya adalah docstring ya. Ini docstring. Codingnya yang pertama sebetulnya kalau Anda lihat ya, Anda lihat fungsi ini atau coding ini, cara bacanya gimana? Sebetulnya ini hanya sekedar Python ketika membaca coding ini, dia membaca line 1 sampai dengan line 8, tapi hanya sekedar dibaca, tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Sekali lagi, hanya sekedar dibaca, tidak dijalankan. Kapan dijalankannya? Ketika line 10 dijalankan. Line 10 dijalankan, ya, ini akan manggil line 1. Ya, jadi ini dibaca sama Python, tapi tidak dijalankan. Ketika sampai line 10, dia kembali lagi ke line 1, manggil is genap, 4 masuk ke I. 4 masuk ke I. Ya, jadi I-nya 4. Lalu ini dicetak. Ya, ini dicetak. Ya. Keterangan ini kan tidak dicetak ya, karena docstring tidak dicetak. Print keterangan di dalam fungsi is genap. Return I modulo 2 sama dengan 0. Perintah return ini akan menghasilkan boolean true or false. Jadi ketika return berarti dia akan balik ke pemanggilnya. Balik ini. Nilai is genap ini akan berubah menjadi true. Akan berubah menjadi true dan di print. Sekarang Anda bisa lebih memahami ya, seharusnya ya. Lebih mudah memahami ya. Jadi fungsi itu kurang lebih seperti ini cara kerjanya. Jadi dia tidak baca secara, ya bacanya benar ya, sekuensial dari atas ke bawah, tapi ini tidak dijalankan. Jalaninnya yang tidak sekuensial, tidak urut dari atas ke bawah. Ya, tapi memang Python selalu membaca dulu lah, selalu dibaca dulu, seharusnya dibaca dulu, tapi ya tidak dijalankan. Baca is genap, oh ada is genap seperti itu. Itu ya. Ini beberapa statement baris, lalu ini ada keyword untuk pengembalian. Tapi tanpa pengembalian pun juga boleh. Ini ekspresi ya. Ini yang ekspresi yang di-returnkan. Nah, terus di sini ada cakupan variabel. Ya. Ada parameter formal untuk mengikat nilai parameter aktual. Ya. Ketika fungsi dipanggil. Cakupan, scope, atau frame, atau environment yang baru akan diciptakan ketika sudah masuk ke dalam fungsi, dan scope memetakan nama ke objek. Nah, di sini mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut. Di sini ada contoh coding lain, ada contoh definisi fungsi. Ya, definisi fungsi ada fungsi f, fungsi fx ya. Fungsi f parameternya x. X di sini adalah parameter formal, X di sini adalah parameter aktual. Tidak perlu dihafal ya, pokoknya ini bilang aja parameter. Kalau aktual yang memanggil, kalau formal itu yang dipanggil. Nilai X sama dengan X plus 1, print
in fx, x sama dengan berapa, lalu return x. Nilai x-nya ini di return berarti kembali masuk ke nilai z. Ya, masuk ke nilai z. Lain di sini saya akan memberikan contoh yang lebih berbeda ya, sedikit berbeda ya. Coding ini akan saya pisah rencananya. Jadi di sini ada defx dalam ukuran x ya, fx. Lalu di sini ada x sama dengan x plus 1. Lalu di sini ada print in fx, x sama dengan x, x. Lalu di sini ada return x. Lalu ini saya simpan ya. Ini fungsi fx y. Lalu saya punya file lagi mainnya ya, x sama dengan y, z sama dengan fx. Ya, lalu di sini saya bikin from fungsi fx import main fx. Sekarang akan coba saya panggil Python main fx. Outputnya di sini sebentar, def fx. Def fx nya ini kurang titik 2. Nah, ini codingnya terpisah ya. Ini fx, x sama dengan 4 ya. Codingnya saya pisah ini. Cara menjadiin satunya pakai from fx. Jadi fx itu nama file fungsinya. From fungsi fx import bintang-bintang itu semua ya. Lalu kalau kita ingin cetak ini ya, ini saya ganti ya, in main ya, in main x sama dengan, tinggal kita tambahkan ya, kita tambahkan x. Seperti ini kita jalankan lagi. Nah, in main x nya ya, ada fx karena sudah ditambah 1 jadinya ya, jadinya 4 ya. Mungkin kalau ini kamu mau cetak di sini in main ya, in main z sama dengan ya, z seperti ini ya, dan isinya fx, isinya 4 juga. Nah, z juga isinya 4. Karena apa? Karena di sini return x kembali ke pemanggilnya. Fx kembali nilainya 4 masuk ke z. Z dicetak hasilnya 4. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, next ya. Yang berikutnya variabel scope. Ya, di sini. Di sini ada global, ada f-scope. Jadi variabel global ya, ada variabel lokal. Variabel global ada fungsi f, ini fungsi x yang ini ya. Walaupun di sini ada 2x ya, di sini ada x, di sini juga ada x.
Pak, oh ya, tadi coding yang tadi kalau saya jadikan satu gimana? Boleh nggak ada dua variabel namanya sama? Selama skopnya berbeda, tidak masalah. Ya, misalnya di sini ada fungsi fx ya. Ini x-nya saya pindah ke dalam fungsi fx, langsung aja saya masukkan ke sini. Nah, kalau ini kan ada x. Ya, di sini juga ada x. Tapi x yang ada di sini dan x yang ada di sini ini beda. Ya, beda. Coba jalankan. Ini kita panggil yang fungsi fx. Hasilnya sama saja. Ya, tidak error. Ya, walaupun di sini namanya x, di sini juga x. Karena x yang ini adalah global, x yang ini adalah lokal milik f. Ya, ini saya hapus lagi ya. Jadi bisa jadi satu, bisa dipisah. Nah, ini tadi konsep dekomposisi kan bisa dipisah-pisah. Ya, ada x, ada z. Z ini global. Yang lokal hanya x tapi yang ini, x yang parameter ini yang lokal. Lokal milik punyanya fungsi f. Ini 4-nya. 4 masuk ke z. Nah, ini nanti 4-nya jadi global z-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terjadi jika tidak ada return. Ya, yang terjadi jika tidak ada return. Kita kembali lagi ke fungsi def is genap i. Ya, di sini print keterangan di dalam fungsi is genap i modulo 2 sama dengan 0. Python akan mengembalikan nilai none jika tidak diberikan return none. Ya, tidak diberikan return, none mempresentasikan ketidakhadiran suatu nilai. Nah, mungkin kalau kalian pernah belajar bahasa pemrograman lain, ataukah mungkin kalian pernah belajar bahasa C atau mungkin bahasa pemrograman web, itu disebut juga dengan fungsi void, ya, atau void method atau no return value. Ya, ini nama lainnya. Ya, jadi Python akan mengembalikan nilai none jika tidak ada returnnya. Di sini tidak ada return. Ya, nah, bedanya apa sih return versus print? Ya, di sini ada penjelasan return versus print. Sebetulnya print ini arahnya no return atau dalam bahasa pemrograman lain disebut dengan void. Tapi void itu tidak sama dengan print. Ya, tapi print itu fungsi untuk mencetak. Kalau void itu adalah nama jenis fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Tapi biasanya fungsi yang tidak mengembalikan nilai menggunakan print untuk memberikan notifikasi atau sekedar memberikan informasi. Ya, perbedaannya return sama print. Return hanya berarti di dalam fungsi. Ya, sedangkan print dapat digunakan juga di luar fungsi. Nah, ini tadi contohnya ini tadi kan. Nah, ini print ya. Print seperti ini. Nah, tadi karena contohnya seperti ini, bisa enggak saya panggil print dalam kurung fx? Bisa enggak seperti ini nih? Nah, ini ya, jalankan main, tidak ada masalah, jadi langsung dicetak ini 4 nih ya, nih print x. Nah, ini bedanya sama print. Jadi print itu diletakkan di pemanggil ya, digunakan di luar fungsi atau pemanggilnya. Return hanya satu ya, yang dieksekusi pada fungsi. Sedangkan print bisa berkali-kali dalam satu fungsi. Beberapa kode setelah return di dalam fungsi akan diabaikan ya setelah return dieksekusi. Jadi tidak atau kode-kode yang di bawah return itu diabaikan. Sedangkan beberapa kode setelah print dalam fungsi akan tetap dijalankan atau dieksekusi.
Return memiliki nilai yang terkait dengan tipe data tertentu ketika fungsi dipanggil. Sedangkan print itu memiliki nilai terkait dengan tipe data tertentu dan di-outputkan pada konsol dalam kurung CMD atau terminal. Nah, mungkin kurang lebihnya penjelasannya tentang dekomposisi atau tentang fungsi kurang lebihnya seperti itu. Next akan kita lebih lanjut bahas tentang fungsi ini pada pertemuan yang praktikum. Terima kasih, selamat belajar.